Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali beribadah untuk di bulan Agustus ini. Kita bersyukur atas perkenan Tuhan, kita boleh melakukannya semua bukan karena kuat gagah kita, tapi Tuhan yang begitu baik bagi kita. Kita diperkenankan untuk mengikuti ibadah pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati pikiran kita teduhkan hati pikiran kita untuk kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ibu-ibu dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita ada beragam-ragam di sini. Ada dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari macam-macam. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan mempersatukan kita melalui ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, boleh sambil bergoyang, sambil bertepuk tangan, disilakan ya Bapak Ibu. Kita angkat pujian beragam-ragam. Bu Mei mau pakai musik? Iya, pakai musik, Bu. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena kita percaya Yesus Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Kita nyanyikan sekali lagi beragam-ragam. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena kita percaya Yesus Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, haleluya, Haleluya. Masih semangat semuanya Bapak Ibu? Kita akan naikkan kembali pujian kita. Kita tahu betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan kita. Kasihnya tidak pernah berkesudahan bagi hidup kita. Dia yang terus menjaga kita, Dia yang beri kekuatan kepada kita, Dia memampukan kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Kita nyanyikan kembali betapa baiknya Engkau Tuhan.
Bu Iren, mohon suaranya, Bu. Sorry. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, aku memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Benar ya Bapak, betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kehidupan kami. Allah yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau dahsyat ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari siang ini Tuhan, Tuhan tetap menjaga melihara kehidupan kami. Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Juga Tuhan kami boleh mulai ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Persiapkan kami semua Tuhan, para lansia yang ikut ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kuasai hati pikiran kami seutuhnya Bapa, untuk tetap fokus hanya kepada kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang mengganggu pikiran kami, apapun Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami konsentrasi penuh kepada kebenaran firman-Mu. Ketika kebenaran-Mu disampaikan Tuhan, kami boleh diberikan roh hikmat, roh pengertian. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan nanti. Kami bukan hanya mendengarkan, kami bukan hanya mengerti, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa, firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang menjadi kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi pertolongan kami. Firman-Mu yang menjadi penghiburan kami Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pengharapan kami Bapa. Karena kami tahu Bapa, Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun yang ada dalam pergumulan kami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi saat ini juga Tuhan tetap menjaga melihara kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur padamu ya Allah, untuk semua kebaikan-Mu yang Tuhan kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Bernard Haning yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan urapi dia dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Perlengkapi dia dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Pakai dia sebagai alat-Mu ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan kami boleh mendengarkan dengan baik dan itu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat lansia yang belum bisa bergabung dalam ibadah online pada siang hari ini.
dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjaga, melihara kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Semua peralatan yang kami pakai juga Tuhan untuk ibadah online ini, biarlah dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami menyadari kami manusia berdosa. Kami mohon pengampunan-Mu bagi kami Bapa, atas segala dosa kesalahan yang kami perbuat. Mulai kami bangun pagi hingga siang hari ini Tuhan, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kuduskan, sucikan kami kembali dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami Bapa yang jauh dari sempurna, dan ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir, jadi dalam nama Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita tahu bahwa hanya Allah yang layak disembah, Allah yang ditinggikan, Dia Allah yang Maha Kudus, Dia yang Maha Mulia. Saat ini, mari kita angkat hati kita mau menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia. Biarlah pujian ini menjadi penyembahan kita. Kita katakan, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, kerajaannya dari surga datang untuk umatnya. Dipuji, Tinggikan namanya Yesus. Hormatnya muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Yesus mati dibangkitkan jadi Raja. Kita nyanyikan sekali lagi, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya dari surga datang
bangkitkan. Namanya Yesus. Oh Raja, muliakanlah Yesus Raja. Dia telah bangkit. Mati dibangkitkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kini saatnya kita masuk ke dalam ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan beri kesaksian. Tapi sebelumnya sambil bersiapkan, kita angkat satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Karena kita tahu bukan karena kekuatan kita boleh jalani hidup kita. Tapi semua karena pertolongan Tuhan yang boleh kita rasakan terus dalam hidup kita. Tangan Tuhan yang terus memegang kita. Kita angkat pujian, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajahmu, Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. pandang wajahmu, Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami persilakan kami berikan ruang kesaksian apabila ada Bapak Ibu yang mau bersaksi. Aku mau bersaksi, Bu Mei. Silakan Ibu. Ya, aku mau bersaksi tentang kemurahan pertolongan Tuhan kepada anak kami, Yuri, yang 2 minggu lalu benar-benar drop. Saya juga ikut drop karena penyakit yang mungkin juga kesalahan dirinya karena konsumsi rebusan daun seledri, karena dia memang sudah lama minum obat darah tinggi. Terus tapi rajin juga cek kontrol ginjal ke rumah sakit. Jadi selalu saya ingatin, aman kok Ma, aman semua, gula aman, semuanya aman. Jadi memang aku harus minum obat. Kemarin waktu itu istrinya nggak WA WA sama saya, cuma sama si mamanya Theo. Dia bilang, Yuri masuk rumah sakit, perbaikan gizi.
Terus Eta tanya, Ma, Yuri masuk rumah sakit, kenapa? Dia bilang garamnya kurang. Waduh, waktu bilang garam kurang, saya ingat bapaknya gitu. Langsung saya bilang, oh malam itu aku nggak bisa tidur, cuma nangis saja. Aduh Tuhan, tolong. Aku nggak kuat hadapi. Berikan saya kemampuan, berikan anakku kesembuhan. Tuhan kalau berkenan, belas kasih-Mu saja yang aku mohon padamu. Besoknya saya pergi ke rumah sakit, anakku larang si Reta, Ma di sana rumah sakit itu ada corona. Saya bilang, enggak, dalam nama Tuhan Yesus saja Mama mau pergi lihat kamu. Aku pergilah, aku terus tes di rumah sakit itu sama Pak Satpam, dikasihlah label kuning apa di sini di pundak supaya ketahuan bila kita sudah diperiksa baru boleh masuk. Masuk terus langsung dia lihat, Mama nangis ya? Iya, bagaimana kau itu orangnya tertib, dia selalu kasih ingat Mama, bilang, Mama jaga kesehatan, Mama jaga jangan makan ini, jangan itu. Kenapa kau yang begini? Langsung saya mengaku. Dia bilang, enggak apa-apa, kok di sini perbaikan gizi, cuma ini aja. Yuri garamnya rendah apa, memang di Cirebon itu minggu-minggu itu sudah drop, dia selalu telepon adiknya, lambungku bermasalah, dia bilang coba kakak minum ini, dikasih, habis itu mau mual, dikasih lagi, bilang coba lebih bagus kontrol aja ke dokter, waktu di Cirebon. Hari Jumatnya itu dia balik, tapi ya puji Tuhan dia bisa, padahal dalam keadaan lemas itu, puji Tuhan dia nyetir, bawa mobil sendiri bisa sampai sama istrinya langsung gitu, besoknya langsung dia pergi ke UGD periksa. Akhirnya di situ mau dicek, waktu saya datang mau dicek asap itu kontrol semuanya apanya masalah di perut apa sama ginjal mau dicek begitu. Setelah pulang dari situ memang malam itu dia nggak tidur. Dia bilang besok kami cerita terus dia nggak tidur. Terus mungkin kurang tidur sampai dia ngaco ngomongnya, Papa di mana ya, Ma? Papa kemana? Mama kalau mati mau dibawa di kemana ya? Saya bilang, kok ngomong begitu? Pokoknya sudah kayak halusinasi. Terus ada suster yang pakai jilbab juga datang. Dia bilang, Suster, itu yang satu, dia yang pakai jilbab sudah keluar. Dia bilang, Suster, kok itu dia belum percaya Tuhan Yesus ya? Padahal Tuhan Yesus aku lihat itu, dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terus dia bilang, Suster, ya Pak, di sini kan kita demokrasi, nggak boleh paksa orang beranut. Tapi ya nggak apa-apa, Pak. Yang penting kan dia mau melayani dengan baik, itu semuanya. Langsung, jadi itu anakku seperti kayak ngaco, tapi ya mungkinlah karena kurang tidurnya juga, atau memang garamnya belum stabil, jadi masih ada impuls apa segala, terus langsung saya, aduh sudah shock banget, saya lihat sudah kayak apa ini badan rasanya. Lama saya di situ temanin, ngomong terus, langsung dokternya datang, dia bilang, kok ke Papa gimana nih ngomongnya sudah gitu, katanya sudah mau pulang, tapi kalau ngomong-ngomong begini terus nanti kita nggak jadi kasih pulang deh, besok aja kali ya Pak, ya, dia bilang gitu. Dia bilang, ya akhirnya ditambah lagi 1 hari Minggu mereka pulang. Terus di situ ya saya puji Tuhan, istrinya selalu kasih kirim foto, Bang Yuri sudah baikan, sudah bisa aktivitas. Waktu saya di sana, saya masih tuntun dia ke dalam kamar mandi. Tapi ya sudah semuanya baik semua, jadi sudah puji Tuhan semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Sampai saya baca itu ada di dalam seorang perempuan yang apa namanya itu dari yang kerasukan setan, saya balik nama saya perempuan dari Toraja, minta belas kasihan walaupun remah-remah. Saya baca balik itu cerita, saya anggap saya yang begini Tuhan, saya minta remah-remah yang turun dari meja tuannya, roti-roti, berikan saya kesembuhan anakku. Itu saya, tapi ya puji Tuhan anakku sudah balik bekerja. Luar biasa gitu kalau hadapi masalah aku belum. Ya, tapi semuanya sudah kembali normal. Terima kasih doa-doanya Ibu Pendeta, Ibu teman-teman semua yang dikasih Tuhan. Terpujilah Yesus.
Semuanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena vitamin, karena apapun, tapi itu semuanya karena Tuhan. Dan semuanya itu mungkin juga pembelajaran bagi anak saya supaya dia lebih teliti lagi. Makanya adiknya bilang, mendingan kamu periksa kontrol ke dokter ahli gizi supaya tahu mana yang kadarnya berapa, karena dia kurang karbohidrat, katanya kebanyakan protein. Jadi ya itu semuanya, ya itu semuanya baik bagi kami dan terutama anak saya supaya dia lebih mempergunakan hidup dengan baik-baik, dengan lebih baik lagi. Terima kasih, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk Bu Elis untuk kesaksiannya pada siang hari ini. Tetap semangat ya Bu. Iya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu. Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau memberikan kesaksian, kami persilakan. Kalau ada yang mau bersaksi, nanti dibuka suaranya sendiri ya. Ulang tahun, Bu Mei. Ya? Ulang tahun. Oke, yang ulang tahun ya, Bu Lucy. Kami persilakan. Yang ulang tahun hari ini. Shalom. Shalom. Selamat siang, sahabat lansia yang aku kasihi, aku cintai dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama aku mengucapkan, ya. Cantik. Ya ampun. Siapa yang cantik? Bu Flora. Yang ulang tahun. Apa? Yang ulang tahun cantik. Oh, terima kasih. Karena pertamanya aku usia kali, jadi aku tambah cantik ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertama aku mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena aku dikasih umur lagi yang panjang, 1 tahun lagi. Sampai aku berusia sekarang 36 tahun. Kembali kali. Terus aku bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus karena terus merendah hari-hariku sampai pada hari ini. Tuhan memberikan aku kesehatan, kekuatan, sukacita selalu, kebahagiaan. Terutama bersama keluarga dan bersama teman-teman semua. Bersama teman-teman lansia, bersama teman-teman PW, itu ibu-ibu lansia juga udah termasuk ibu-ibu PW juga. Ibu-ibu PW udah termasuk juga ibu-ibu lansia. Ada Bu Lenda di sini mewakili lansia katanya. Dan Bu Keti mewakili PW. Bersyukur, terima kasih sama Tuhan Yesus juga kepada sahabat-sahabat lansia karena semua sudah mengirimkan saya ucapan selamat dari pagi, cuma saya belum sempat ngebalas. Maaf ya, nanti sebentar saya balas gitu. Tapi saya udah baca gitu, aduh belum balas untuk semua ucapan-ucapan doa yang sudah diberikan untuk aku, untuk Surya, untuk kami sekeluarga, untuk anakku, untuk mantuku juga, biarlah Tuhan Yesus terus selalu menyertai dan memberkati kami bersama-sama dengan keluarga besar lansia. Biar tetap terus dipelihara oleh Tuhan walaupun kita selalu masih menggunakan media elektronik online, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Saya punya ayat 1 dari Amsal 31 ayat 29 yang waktu kita dapat di Cafa pertama itu, ya ikut kemarin udah 3 kali sama Ibu Nana, saya suka ikut. Di situ ditulis banyak wanita telah berbuat baik tapi kamu lebih. Saya merenungkan itu, waktu itu Iren juga ngomong, saya lebih, apanya ya yang lebih gitu, kayaknya saya masih banyak kurang gitu ya. Ya Tuhan Yesus, ya saya introspeksi diri juga waktu Bu Iren juga ngomong, banyak wanita telah berbuat baik, tapi kamu melebihi. Waduh, kalau saya introspeksi sama diriku, apa ya kelebihan yang saya sudah buat ya, ternyata kayaknya masih banyak kekurangannya gitu. Maksudnya kelebihan dalam pelayanan, ataupun kelebihan di dalam tutur kata, ataupun dalam sikap hati gitu. Biarlah kelebihan-kelebihan itu, biarlah Tuhan yang terus akan menambahkan, sehingga hari lepas hari dalam kehidupan aku bisa diperbaiki lagi, sehingga aku bisa seperti wanita-wanita itu dalam Amsal. Terima kasih ibu-ibu
lansia, sahabat-sahabat lansia, bapak-bapak juga semua. Terima kasih untuk ucapan selamatnya untuk aku. Biarlah hari-hari ke depan kita terus selalu membawa sukacita bersama-sama di dalam kehidupan kita bersama berkeluarga. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Haning yang pasti doain aku sebentar ya Pak ya, dalam usiaku yang baru. Dan juga teman-teman semua yang sudah mendoakan aku sejak dari pagi hingga pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk Bu Pendeta Iren yang juga sudah mengirimkan pesan. Dan banyak juga teman-teman yang mungkin sudah telepon, tapi saya tadi pagi udah lagi silent gitu, belum sempat angkat, belum sempat dihidupin. Aduh banyak miss call, tapi karena aku lagi agak sibuk-sibuk dikit, tapi aku percaya teman-teman semua memaafkan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Lucy. Ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting. Sebagai ranting, pasti berjualan. Asal dengan setinya, tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup terlibat dunia, hanya di dalamnya. Kami persilakan Bapak Pendeta Haning. Shalom. Selamat Pak Kudapa. Shalom Pak. Ya, baik mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan di kesempatan kepada kami lagi pada siang hari ini untuk beribadah bersama. Dan kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan melawat kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu mendengar suara-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, karena sekarang kami siap untuk mendengar dan menaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, udah dengar suara saya? Shalom Sudah? Pak, kedengaran Pak. Oh, kedengaran. Oke. Ya. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 124 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing dan saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mazmur 124 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian Syiarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita,
Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ayat yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menaatinya. Salam. Selamat Bakudapa. Puji Tuhan, senang ketemu. Saya lihat makin muda ya, Ibu Lucy makin muda. Sekarang 36 tahun. Aduh, puji Tuhan ya. Makin muda, makin cantik, makin ganteng. Maklumlah terkurung di ruangan kan selama ini, tidak kemana-mana. Tapi puji Tuhan masih ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tema kita ialah tidak lagi hanyut tetapi terluput. Tidak lagi hanyut tetapi terluput. Jadi mestinya itu sudah hanyut, sudah tenggelam, sudah mati di Laut Merah. Umat Tuhan, maksud bangsa Israel. Di Sungai Yordan. Tapi puji Tuhan, seharusnya sudah tamat riwayat umat Tuhan, bangsa Israel. Tetapi mereka terluput karena Tuhan. Maka Mazmur mulai dengan kata, kalau bukan Tuhan, habis riwayat kita. Kalau bukan Tuhan, kita juga sudah balik kampung ke atas sana. Gara-gara corona, kira-kira begitulah ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu, bisa bakudapa. Maka Mazmur mengingatkan kita pada siang hari ini supaya kita tidak lupa. Apa yang kita tidak lupa? Ada 3 hal yang kita tidak lupa di sini. Sorry. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para lansia, paling tidak itu ada 3 hal yang kita tidak lupa pada siang hari ini dari Mazmur ini. Yaitu yang pertama, ingat bahwa menjadi umat Tuhan itu tidak menjamin bahwa tidak ada persoalan. Menjadi anak Tuhan tidak menjamin bahwa tidak ada pergumulan. Maka hal pertama yang kita harus ingat, kita harus sadar, yaitu yang pertama, ingat ada 3 P hari ini, supaya jangan lupa. P yang pertama ialah, ingat yang pertama, P yang pertama, kalau kita membaca, mulai dari ayat yang kedua bagian B, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, sampai pada ayat yang kelima, di situ kita bertemu dengan sekalipun umat Tuhan sudah dipilih Tuhan, juga banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Nah, ini P yang pertama ini. Jadi sekalipun kita sudah menjadi umat Tuhan, kita mengklaim bahwa kita dipilih Tuhan, tidak berarti bahwa tidak ada persoalan. Umat Tuhan adalah umat yang dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan mereka mengalami tantangan yang tidak sedikit. 430 tahun mereka di Mesir sebagai budak.
Kemudian mereka dibawa lagi oleh Tuhan keluar dari Mesir selama 40 tahun. Nah, inilah persoalannya di latar belakang masuk ini di sini. Bahwa mereka diteror, mereka mau dibunuh, mereka mau dihabisin oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena mereka adalah umat Tuhan. Dan sekarang mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah, Bapak Saudara. Dikatakan bahwa mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jadi tantangan, persoalan, pergumulan dialami oleh bangsa Israel. Nah, inilah selama 40 tahun. Kemudian setelah itu juga Daud juga ungkapkan pergumulan pribadinya. Bahwa dia pun juga sekalipun dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja, dia juga mengalami pergumulan yang tidak mudah. Paling tidak 10 tahun itu dia mengembara, dikejar-kejar oleh Saul. Kemudian setelah itu dia dilantik menjadi raja. Itu pun juga tidak berarti bahwa tidak ada persoalan, menghadapi tantangan yang luar biasa. Raja-raja di sekelilingnya berusaha untuk menghancurkan kerajaan Israel. Dan kemudian juga dia mengalami pergumulan juga dari dalam keluarganya sendiri. Anak-anaknya. Dan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi Daud. Dan semua pergumulan-pergumulan ini diungkapkan bahwa menjadi orang percaya tidak berarti bahwa tidak ada persoalan. Kemudian sekarang orang-orang Israel ini paling tidak setiap tahun itu 3 kali mereka ke Israel. Dan ketika mereka bersiarah ke Israel, naik ke atas bukit ke Yerusalem itu mereka bernyanyi. Dan untuk sampai ke Israel bukan seperti sekarang naik pesawat dan segala macam. Tidak. Jalan kaki, naik unta, naik kedelai dan berbagai. Dan kesulitannya tidak sedikit. Tetapi sepanjang perjalanan itu mereka menyanyi. Mereka memuji Tuhan. Dan inilah pemazmur menulis pengalaman-pengalaman ini supaya mereka sadar bahwa sekalipun mereka adalah umat Tuhan, mereka juga mengalami pergumulan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kita tidak mencari-cari persoalan, tapi seringkali persoalan juga tidak mudah kita hindari. Paling tidak saya lihat bahwa ada 6 kemungkinan kita mengalami pergumulan. Yang pertama adalah pergumulan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Kesaksian Ibu Elis tadi mengungkapkan bahwa kesaksian Ibu Elis mengungkapkan bahwa pergumulan itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Ada kesalahan diri kita. Misalnya, seringkali saya kasih contoh. Kita pingin makan enak dan akhirnya tidak kontrol diri, makan lauk yang cabenya setengah kilo, ya pasti sakit perut lah. Dan berbagai persoalan lainnya. Sudah tahu lansia. Umurnya sudah di atas 50 tahun. Masih juga memaksa diri untuk tidak pakai semua perlengkapan supaya terhindar dari COVID. Sudah tahu umurnya sudah sekian, masih juga angkat beban yang berat. Dan itu pergumulan-pergumulan kita. Pergumulan kita lansia ini kan masalah kesehatan. Yang kedua ialah masalah kesepian. Pingin komunikasi dengan orang, pingin pun juga orang nggak bisa. Sendirian di rumah ngelamun sendiri. Ingat sana, ingat masa lalu. Semua kesepian ini dan penyakit menahun
yang melanda setiap kita. Belum lagi dengan pengalaman-pengalaman lainnya yang begitu mencekam, misalnya masalah-masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah-masalah lainnya. Nah, inilah pergumulan kita. Maka kita mesti sadar, pergumulan ini karena apa? Diri saya sendiri. Kemungkinan yang kedua, pergumulan itu disebabkan karena banyak orang jahat yang ada di sekitar kita. Maka kita juga perlu waspada. Antek-antek iblis luar biasa berkeliaran di mana-mana. Maka kita mesti sadar itu bahwa ada banyak orang jahat di sekitar kita. Yang berikutnya, kita juga sadar bahwa kita hidup di dalam dunia ini, alam juga ikut terkontaminasi oleh dosa. Sehingga faktor alam, bencana alam, wabah penyakit, seperti sekarang kita alami ini, pandemi COVID-19 ini. Maka tidak peduli apakah dia pendeta, dia majelis, dia tua, dia muda, COVID tidak pernah membatasi. Kapan saja bisa. Nah, itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seorang bergumul. Ya. Yang berikutnya juga dia bergumul itu karena memang iblis ada di dunia ini. Tempat operasinya iblis simbolis itu di sini. Ya. Jangan heran kalau begitu luar biasa strategi iblis, apalagi dalam Wahyu pasal 12 ayat 12 dikatakan waktunya sudah semakin singkat, maka dia semakin geram. Dia tahu bahwa waktunya sudah semakin geram. Strategi iblis berusaha untuk menghancurkan kita dan berbagai persoalan yang memunculkan penderitaan, penganiayaan, dan macam-macam. Ya, dirasuk iblis. Nah, itulah cara iblis menipu, memperdaya manusia. Sehingga tidak sedikit juga yang gila, stres. Karena pengaruh daripada kejahatan dan intervensi langsung oleh iblis. Juga faktor-faktor berikutnya ialah kita mengalami persoalan itu karena memang diizinkan Tuhan. Ya, kasusnya misalnya kasus Ayub dan berbagai kasus yang lain. Kita harus lihat dari kacamata Tuhan bahwa apapun yang kita alami itu ada di dalam izin Tuhan. Roma 8:28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka kita harus melihat apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tahu dengan pasti bahwa di dalamnya Allah bekerja. Maka tidak secara kebetulan Tuhan izinkan mengalami sakit, mengalami berbagai pergumulan. Tapi kita ingat bahwa Tuhan tidak. Dan yang terakhir ialah kita bergumul, kita susah, kita sedih, itu juga karena kehendak Tuhan. Maka 6 kemungkinan ini bisa saja terjadi dalam hidup kita. Maka ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, kita mulai introspeksi. Apa penyebabnya? Dan ketika kita mulai introspeksi, maka ketika itu juga seringkali kita berdoa. Sebagaimana ungkapan dalam Mazmur 71 dikatakan, janganlah membuang aku ya Tuhan pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sewaktu-waktu yang keputusasaan kita teriak sama Tuhan. Karena mau teriak sama anak jauh. Mau teriak sama suami nggak ada. Mau teriak sama istri nggak ada. Tidak ada pilihan lain. Kita teriak sama Tuhan. Dan sebagaimana juga Habakuk juga katakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Sampai kapan aku berteriak? Tetapi tidak kau dengar Tuhan. Aku berseru tetapi tidak kau tolong Tuhan. Sewaktu Tuhan izinkan seperti ini kita alami. Tapi ingat Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Maka persoalan, pergumulan seberat apapun. Mazmur katakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20.
Mazmur 37 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan. Maka kita percaya seberat apapun persoalan kita. Kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Maka poin yang kedua ialah setelah persoalan, poin yang kedua ialah pengakuan. Proklamasi, pernyataan, keyakinan bahwa sekalipun ada pergumulan, tetapi Tuhan hadir dalam sejarah hidup. Ini penting. Sehingga di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat di hari tua ini, mesti ada keyakinan dalam diri kita. Mesti ada pernyataan dari diri kita. Seperti pemazmur katakan, kalau bukan Tuhan, kami melihat kepada kita. Ini pernyataan ini penting. Proklamasi ini, pengumuman ini penting. Kepada diri kita sendiri dan kepada banyak orang. Bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia adalah penolong kita. Maka ayat yang ke-8 dia adalah penolong kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan biasanya dalam ibadat kita inilah fotum yang selalu disampaikan oleh pendeta. Ketika dia naik di mimbar, dia katakan, pertolongan kita ada dalam nama Tuhan. Satu pernyataan, satu proklamasi bahwa Tuhan hadir dalam seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Maka ini pernyataan ini juga penting Bapak Saudara. Bahwa Tuhan hadir dalam sejarah hidup kita. Dari awal sampai detik terakhir. Maka pemazmur selalu ungkapkan Tuhan yang menunjuk jalan. Tuhan yang menuntun kita. Tuhan juga yang menggendong kita. Aduh, luar biasa Yesaya 46 itu. Dalam perjalanan hidup kita, maka kita renungkan. Aduh, luar biasa. Kalau kita mau bersaksi, terlalu banyak yang Tuhan buat dalam hidup ini. Oleh karena keyakinan ini. Maka pergumulan seberat apapun tidak merampas keyakinan dan pengakuan kita. Bahwa dia hadir dalam lembaran hidup kita. Dalam sejarah hidup kita. Dari awal sampai dengan akhir. Maka penting Bapak Saudara. Apalah artinya kalau tiap minggu kita ibadah. Ada foto. Satu pengakuan. Satu pernyataan. Satu proklamasi. Tuhan hadir dalam ibadah itu. Berarti ibadah itu bukan hanya firman Tuhan. Seringkali orang mencarinya firman Tuhan, khotbahnya. Bukan itu. Tetapi Tuhan hadir mulai dari awal ibadah itu sampai. Dia adalah Sang Pencipta yang hadir. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah. Maka sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya punya konsep bahwa ibadah itu hanya khotbah. Maka mulai cari kalau khotbahnya bagus dia datang. Kalau khotbahnya nggak bagus dia mulai tidur dan dia nggak mau datang. Dia mulai memilah-milah, mulai membeda-bedakan dan ini harus dijauhkan kiranya dari kita. Kalau sudah saudara bahwa ibadah itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Mulai dari foto terus satu rangkaian. Sampai dengan berkat terbaik. Satu paket, satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh dipisah. Maka jangan juga foto, setelah foto baru nongol pula di kebaktian. Bisa ada foto, Tuhan hadir. Ketika foto itu, kita berdiri tidak boleh hadir. Demikian juga dalam sejarah hidup kita juga kita yakini. Dia bukan hadir ketika ibadah dan foto itu, tapi dia hadir dalam sejarah hidup kita. Maka inilah yang mengukuhkan iman kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah.
Aku percaya, aku yakin. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Oh, ini keyakinan ini penting. Sekali lagi, apalagi kita ini yang terus terang, ya, umur sudah semakin bertambah, kekuatan fisik semakin berkurang. Ya, dulu cantik, ya sekarang antik, dan macam-macam terjadi. Ya, tapi ya saya lihat ibu-ibu kita ini, bapak-bapak, saya lihat kok makin putih rupanya ya. Ya, putih rambutnya, putih juga wajahnya, putihlah semuanya, kan makin cantik jadi. Karena mungkin karena kelamaan di rumah, nggak kemana-mana kali ya, mungkin gitu ya. Kenapa? Walaupun sendirian di rumah, ada Tuhan Yesus di sana. Amin Bapak Ibu ya. Maka kita tidak kesepian sekalipun anak jauh, semuanya jauh. Itulah siklus kehidupan kita. Kita harus menerima kenyataan itu. Bahwa ada saatnya di mana satu-satu tinggalkan kita. Dan akhirnya kita ketemu. Maka 2 poin itu penting, Bapak Saudara. Mungkin tidak ada persoalan sekalipun itu umat pilihan. Tetapi Tuhan melepaskannya. Tuhan izinkan, tapi tidak sampai tergeletak dalam tangan Tuhan. Dia ada penolong, itulah keyakinan. Maka satu proklamasi dalam diri kita, satu pernyataan dalam diri kita. Bahwa Tuhanlah. Ketika dari depan musuh, samping musuh, kiri kanan musuh, tidak ada jalan lain. Tuhan turun tangan. Laut beraut terbelah. Sungai Yordan kering. Mestinya mati semua. Tuhan jangan. Itulah jaminan penyertaan Tuhan dan perjalanan hidup kita karena Dia pencipta. Dan Dia sertai kita satu persatu. Kini, di sini, sampai selama-lamanya. Kita baku dapat jodoh Tuhan Yesus di sini. Dan itulah berita yang sangat menyenangkan di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19. Bahwa kita tidak sendirian. Tuhan menyertai. Nah, kalau sudah 2 ini, kita sadar ini, kita ingat ini, maka baru poin yang ketiga, ada pujian, ayat ke-6. Terpujilah Tuhan, tidak menyerahkan kita dan sebagainya. Ada pujian, ada sukacita, ada ucapan syukur dari hati yang paling dalam karena dia telah mengalami pertolongan Tuhan. Semakin mengalami pertolongan Tuhan, semakin dia agungkan. Luar biasa Tuhan. Terlalu baik dan terlalu baik. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, hidup kita di hari tua ini. Apalagi kita andalkan Bapak Saudara. Apalagi kita harapkan. Segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam perjalanan hidup. Tetapi kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan menyertai. Maka jangan sampai seperti pengalaman dalam Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pasal 15 ayat yang ke-19 dikatakan begini, Bapak Saudara. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau kita hanya mengharapkan Kristus hanya untuk kebutuhan hidup ini, soal kesehatan, soal makan, soal minum, soal cucu, soal suami, kita adalah orang-orang yang paling malang. Tapi pengharapan kita kepada Kristus yang menjamin hidup kita, keselamatan yang pasti tersedia untuk kita, mahkota kemuliaan tersedia untuk kita. Itu yang menjadi harapan, itu menjadi fokus kita di hari tua kita. Maka kita percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara dikuatkan dari waktu ke waktu. Ada sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita turun kepala dan kita berdoa. Ingat 3P hari ini. Persoalan banyak. Tapi ada pengakuan, ada proklamasi, ada pernyataan, ada keyakinan. Dan yang ketiga ialah ada ujian. Setelah ujian, ada ujian. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Mari kita tunduk kepala kita berdoa dan Ibu Haning memimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Tuhan pada siang hari ini oleh karena kami sudah dilawat oleh firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Membawa kami semakin meyakini bahwa pertolongan kami selalu datang dari nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang meneguhkan keyakinan dan pengharapan kami kepadamu, bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dari bencana, serangan dari musuh, tantangan dari musuh yang mereka alami dalam perjalanan hidup mereka, baik waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, bahkan setelah mereka tersebar di berbagai tempat tanah perjanjian. Mereka yang selalu fokus datang beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Perjalanan hidup mereka mengingatkan kami bahwa Allah lah penyelamat satu-satunya dan selalu siap menolong anak-anak yang berseru kepadamu. Engkau adalah pembela satu-satunya. Dan karya penyelamatanmu itu Tuhan berlangsung bagi semua bangsa, termasuk kami ya Tuhan, yang bukan milik umat pilihan Tuhan, tetapi Engkau telah menjangkau kami oleh Injil keselamatan, yang membuat kami juga dapat berseru kepadamu, ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebagai umat pilihan-Mu yang Tuhan persatukan. Maka kami sangat bersyukur sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tidak membuat kami ragu akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, tidak membuat kami ragu akan keselamatan yang daripada Tuhan. Melalui ibadah virtual seperti ini, tetap Tuhan hadir dan Tuhan mengingatkan kami bahwa sekalipun pandemi ini membawa dampak yang begitu menakutkan, tetapi kami telah dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan selalu siap menolong kami dalam segala situasi kami. Teguhkan keyakinan dan pengharapan kami kepadamu dari waktu ke waktu, dan biarlah langkah kami ke depan ini Tuhan semakin kuat. Kami berjalan bersama dengan Bapa menuju kepada Yerusalem baru yang telah disediakan Bapa bagi semua kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Bersama-sama dengan hamba-Mu Ibu Lucy Satir, kami mau bersyukur ya Tuhan, oleh karena pada hari ini Tuhan telah tambahkan 1 tahun dalam usianya menjadi 63 tahun. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup hamba-Mu. Ia telah menyaksikan kebaikan Tuhan yang membuat ia tetap ada dalam sukacita Tuhan dan tetap setia melayani keluarga sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai anak bagi Yana dan juga bersama dengan menantu mereka. Kami berterima kasih Tuhan oleh karena tidak hanya melayani di tengah-tengah keluarga, tetapi juga melayani Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Baik itu di PW, pelayanan di jemaat secara umum, maupun juga pelayanan di lansia. Terima kasih Tuhan buat hak istimewa di mana hamba-Mu dapat melayani Tuhan. Dan biarlah seluruh rangkaian pelayanannya ini merupakan ungkapan pujian, rasa syukur, dan penyembahannya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan juga sebagai ungkapan rasa syukurnya atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam usianya, sampai dengan umur 63 tahun. Terima kasih Tuhan, tak terkatakan kebaikan Tuhan yang ia alami. Dan doa kami Tuhan supaya pengalamannya bersama dengan Tuhan selama ini akan menuntun hamba-Mu untuk semakin setia mengikut Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan, iman dan kasihnya juga semakin bertambah,
yang membuat ia terus menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarganya. Dan juga terus meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi penolongnya dalam perjalanan hidupnya ke depan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini akan meneguhkan langkah-langkahnya ke depan ini Tuhan. Sambil menikmati anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah itu baginya. Dan juga bersama dengan keluarga dan juga dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami menyerahkan hamba-Mu bersama dengan suami dan juga dengan anak mantunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan Tuhan pakai hamba-Mu dengan lebih heran lagi. Dan biarlah sebagaimana firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat yang ke-29. Mendorong ia untuk semakin menemukan potensi-potensi yang perlu ia kembangkan dalam hidup, dalam keluarga, dan juga dalam pelayanan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang, menyenangkan hati Tuhan lewat buah-buah kehidupan rohaninya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan oleh karena seluruh anggota jemaat lansia ini juga dalam pemeliharaan Tuhan. Secara khusus kami dengan sehati berdoa untuk sejumlah Bapak Ibu Saudara yang mengalami kelemahan tubuh. Baik Opung Alida Simanjuntak, lalu kemudian juga ada Ibu Hilderia Lubis, dan juga Ibu Bati Salim, bahkan Bapak Budiono Salim, dan juga Bapak Elians Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkhat, dan juga Ibu Christine Hutagalung, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eri Yuwana, Ibu Tiurlam Tambunan, Pendeta Carolina Lopulalan. Kami mohon Tuhan, Engkau mengunjungi mereka. Engkau melawat mereka Tuhan. Dan sekiranya Tuhan berkehendak, jamahan tangan Tuhan berlaku atas hidup mereka pada siang hari ini. Dan Tuhan memulihkan hidup mereka, baik secara rohani maupun juga secara jasmani. Dan biarlah penderitaan fisik ini semakin menuntun mereka untuk mengalami persekutuan yang dalam, persekutuan yang intim dengan Tuhan yang adalah pencipta dan penebus mereka. Sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini pun Tuhan, mereka tetap menaruh segala pengharapan mereka hanya kepadamu. Mungkin secara fisik atau secara medis, tidak ada harapan lagi bagi mereka. Tetapi secara rohani, mereka tetap punya pengharapan. Oleh karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Anggota keluarga yang terus mendampingi juga Tuhan kuatkan, Tuhan berkati. Dan segala sesuatu yang mereka perlukan juga Tuhanlah yang mencukupkannya. Kami berdoa Tuhan untuk sejumlah Bapak Ibu Saudara yang dalam proses pemulihan. Kami menyebut nama mereka di hadapan Tuhan dan memohon berkat Tuhan atas mereka. Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryar Ningrum Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Marulit Tua Sagala, Ibu Linda Simatau, dan juga Ibu Norlan Sinaga, dan juga yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu dari anggota persekutuan lansia kami ini, yang karena faktor usia ada kelemahan di bagian tubuh tertentu. Doa kami kiranya tangan Bapa yang penuh kasih memulihkan dan menyempurnakan setiap anggota tubuh yang lemah, supaya semua anak-Mu ini dapat masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, dan terus bersuka cita di dalam Tuhan, karena kekuatan kami yaitu ada pada Tuhan. Dan kami belajar percaya bahwa tiap-tiap hari anugerah Tuhan cukup bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya semua keluarga, semua Bapak Ibu, Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Tuhan kiranya menjadi jawaban bagi kami.
Karena kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Mari Tuhan, Engkau membukakan mata hati kami untuk terus memandang kepada Tuhan dan menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga kami. Mungkin ada dari antara kami yang masih bergumul mengenai anak-anak kami yang belum menemukan teman hidup. Kiranya Tuhan jugalah yang akan menjawabnya, sehingga pada waktunya setiap anak kami mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan mempertemukan mereka dengan jodoh yang Tuhan siapkan bagi mereka. Juga kami berdoa supaya anak-anak kami dalam usaha dan pekerjaan mereka, sekalipun mengalami situasi yang tidak mudah pada masa pandemi ini, tetap percaya bahwa keselamatan kami ada di dalam Tuhan. Dan mereka belajar untuk berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan juga jika ada dari antara anggota persekutuan kami yang mengalami kesulitan dalam banyak hal, Tuhan, Engkau memberikan jawaban yang pasti bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menetapkan Ibu Gembala dan juga Bapak Ibu Majelis untuk dengan setia melayani kami. Tuhan terus menopang mereka dan memberkati mereka. Tuhan tahu seruan hati mereka untuk jemaat ini, supaya semakin bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan biarlah situasi pandemi ini mengajarkan kami untuk terus bertambah-tambah di dalam Tuhan, menaruh hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan menantikan uluran tangan Tuhan, sehingga pandemi ini akan segera berlalu. Kemudian oleh pertolongan Tuhan pun juga, bermacam-macam kesulitan, krisis dalam tiap-tiap keluarga, kami dapat menemukan semua jawaban itu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang dengan setia melayani, dan seluruh kebutuhan hidup jemaat juga Tuhanlah yang akan menolong. Mungkin ada yang mengalami kesulitan oleh karena pekerjaannya mengalami gangguan dalam situasi seperti ini. Tapi biarlah kami belajar terus-menerus mengandalkan Tuhan yang hidup. Dan kami percaya, sebagaimana Engkau membela umat pilihan-Mu bangsa Israel, Engkau juga tetap setia membela kami sebagai anggota tubuh-Mu, sebagai gereja-Mu pada masa sekarang ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami mohon Tuhan menolong kami semua dan menjawab seruan dan permohonan kami. Karena kami telah berdoa hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Syafaat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Bernard Haning untuk firman yang disampaikan bagi kita. Terima kasih juga untuk Ibu Martina Haning untuk doa syafaat. Tuhan berkati Ibu dalam pelayanan dan kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan kita seperti biasa kita bisa transfer
ke rekening jemaat GKO atau melalui QR Code yang ada di warta jemaat. Kita angkat pujian dari PKJ 147 ayat 1 dan 3. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidup semoga berkenan. Bintang berlalu ya kuli mata. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Engkau adalah sumber berkat dalam hidup kami. Dalam kemurahan-Mu yang besar, Engkau telah memberi kami berkat yang melimpah. Saat ini kami memberi persembahan syukur kepadamu. Melalui pemberian ini, kami menyembah-Mu dan memberi hidup kami kepadamu. Kiranya persembahan kami ini akan membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita angkat pujian, bahwa kita katakan bahwa Allah Maha Kuasa Al-Shaddai, bahwa Allah yang menjaga kita, yang melihara kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita ke depannya. Kita percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk menjalani setiap apapun dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan kita, dalam segala sakit penyakit kita, bahwa Tuhan ada dengan setia terus menyertai kita. Mari kita katakan El Shaddai. Allah menjagaku. Aku bisa Yesus peliharaku. Aku susah, Roh Kudus hiburku. Aku sembah yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar,
Silakan Pak Haning untuk doa berkat. Nanti diakhiri dengan Bapak terima kasih. Pak Haning suaranya belum dibuka. Segala berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, saat ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapa Salam. Demikian ibadah kita Bapak Ibu pada Terima siang kasih, hari Pak ini. Pendeta Tuhan Haning, berkati Ibu kita semua. Terima kasih, Bu Mai. Tuhan